Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fortuna Simamora. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan RD. Sebelumnya saya akan menjelaskan arti dari RD. RD itu adalah singkatan dari Entity Relationship Diagram, yaitu diagram visual yang digunakan untuk merancang dan memodelkan database yang menampilkan hubungan antara entitas dan atributnya dalam sebuah sistem. Sini saya akan menjelaskan cara pembuatannya melalui website yang bernama Draw.io. Oke, saya sudah masuk di websitenya. Mungkin teman-teman bisa masuk ke websitenya dengan linknya di Draw.io.com. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa simbol di dalam membuat RD ini. Pertama itu ini rectangle, dimana simbol rectangle ini keterangannya yaitu sebuah entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Nah, yang kedua yaitu diamond atau relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu atau lebih entitas. Jadi hubungannya antara lain itu one to one to many, and many to many. Yang ketiga itu ellipse atau oval, yaitu adalah atribut, yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Keempat yaitu line. Ini adalah hubungan antara entitas dengan jenisnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasi. Nah, ini saya akan membuat ERD dari sistem perpustakaan di mana terdapat 3 entitas. Tadi kan dapat 3 entitas. Pertama saya buat yaitu anggota. Entitas kedua yaitu saya buat buku. Istilah perpustakaan itu pasti ada buku, guys. Entitas ketiga di sini saya membuat ini sebagai entitas dan mungkin bisa menjadi relasi. Karena apa? Saya akan menjelaskan nanti. Itu peminjaman. Pertama, anggota itu punya beberapa simbol. Itu kan diwakilkan dengan hafalin, guys. Nah, contoh atributnya yaitu ID anggota, terus mungkin nama, terus alamat, email, dan ini mungkin nomor telepon, selanjutnya itu tanggal daftar. Nah, terus kita buat hubungan antara ini, guys, antara anggota antara entitas dan berikutnya. Kita bikin lainnya. Kita bisa ganti, mungkin kita bisa usahakan di sini. Oke,
kita umumkan anggota dan nama Agis, dan warnanya habis. Oke, yang kedua kita umumkan para anggota dan ada anggota. Ketiga, kita umumkan email anggota. Terus kita umumkan nomor telepon dan anggota. Selanjutnya kita umumkan anggota dengan tanggal daftar. Oke. Terus di sini saya punya relasi tunggu dulu. Ini saya mau membuat relasi antara kota dan peminjaman. Kota itu melakukan peminjaman. Nah, relasinya itu kota melakukan peminjaman, yaitu peminjaman buku. Jadi saya membuat relasi itu antara kota dan peminjam, mana anggota melakukan peminjaman buku dan peminjaman dilakukan oleh anggota. Saya buat di sini melakukan. Lalu kita buat garis atau line dari yang menghubungkan relasi ini. Oke, mungkin beda warna. Warnanya kita bikin garis biar beda. Oke. Terus kita punya relasi lain, yaitu buku dan pinjaman, di mana buku diperlukan oleh anggota untuk melakukan peminjaman. Nah, dan peminjaman memerlukan buku untuk dipinjam oleh anggota. Nah, hanya di sini diperlukan. Keduanya ini. Lalu kita buat lainnya. Ini dan ini. Terus buku dan ini. Nah, buku ini memiliki beberapa atribut, yaitu ya ini buku. Kemudian itu judul buku ya sudah. Terus ini ada penulis. Terus kita buat mungkin penerbit lagi
Apa ya, counter bid. Bid. Oke, kita buat relasinya guys. Buku ini buku penulis buku terbit buku kemudian pinjaman punya beberapa atribut. Pertama itu ID di pinjaman. Oke, kedua itu ID anggota. Tiga ID buku. Terus tanggal pinjam. Kemudian tanggal kembali ini. Kemudian jumlah stok. Oke, kita buat relasi lagi lainnya guys. Stok pinjaman, tanggal pinjam dengan pinjaman dengan tanggal pinjam, terus pinjaman dengan jadi pinjaman, kemudian pinjaman dengan kita, terus jadi buku sama pinjaman. Oke guys, mungkin begini. Namun seperti yang tadi saya bilang, mungkin peminjaman ini bisa menjadi entitas dan relasi guys. Contoh, kita buat ini kan jaman tadi mewakili relasi ya. Kita buat warnanya mungkin ini peminjaman. Karena mengapa saya bilang ini menjadi relasi? Karena buku itu harus itu dipinjam oleh anggota, sedangkan anggota itu melakukan peminjaman buku. Jadi kan peminjaman ini bisa menjadi jadi entitas sama relasi. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa bukan relasi, saya tidak bukan relasi anggota dan buku secara langsung? Karena anggota itu tidak memiliki buku secara langsung. Nah, yang terjadi adalah anggota itu melakukan aktivitas peminjaman terhadap buku, terhadap buku. Nah, aktivitas ini, peminjaman ini memiliki atribut sendiri, yaitu pinjam, tanggal kembali, status, dan lain-lain. Jadi peminjaman adalah entitas relasional yang menyimpan data dinamis dan interaksi antara anggota dan relasi langsung antara buku dan anggota hanya bisa menunjukkan bahwa seorang anggota meminjam sebuah buku. Relasi ini tidak bisa mencatat informasi penting lainnya seperti tanggal pinjam tadi, tanggal kembali, dan jumlah stok. Oke teman-teman, sekian mungkin saya akan cara menggunakan ERD di website Draw.io. Mungkin jika ada salah pengucapan kata, sekian, terima kasih. Bye-bye.